Aisyah Al-Marwaziyah, wali perempuan yang dermawan. Nama lengkapnya, Aisyah binti Ahmad At-Tawil Al-Marwaziyah, istri dari Abdul Wahid As-Sayari, seorang sufi dan muhadis yang wafat tahun 375 Hijriah. Imam Abu Abdurrahman As-Sulami dalam kitab Tobaqot As-Sufiyah dan Imam Abu Naim Al-Asfahani dalam Hilyatul Auliya menyebut nama Abdul Wahid bin Ali As-Sayari beberapa kali dalam mata rantai periwayatan hadits, khususnya pada bagian yang membahas tentang Abul Abbas Al-Qasim As-Sayari. Dalam catatan Abu Abdurrahman As-Sulami, Aisyah merupakan perempuan yang memiliki keutamaan dan sangat rajin dalam beribadah. Ia memiliki kedudukan spiritual yang tinggi, bahkan sulit untuk dicari sosok yang sebanding dengannya. As-Sulami mengatakan, tidak ada di masanya orang yang memiliki keadaan spiritual lebih bagus darinya, dan tidak ada yang lebih lembut jalannya dalam tasawuf. Kitab Tobaqot As-Sufiyah halaman 424. Aisyah Al-Marwaziyah sangat terkenal kedermawanannya. Ia senang menghabiskan beribu-ribu dirham untuk orang-orang yang membutuhkan, termasuk para sufi yang sedang melakukan perjalanan. Kedermawanannya ini tercatat dalam kitab Tobaqotus Sufiyah karya Imam Abu Abdurrahman As-Sulami. Artinya, Aisyah Al-Marwaziyah menafkahkan lebih dari 5.000 dirham untuk orang-orang yang membutuhkan. Kitab Tobaqot As-Sufiyah halaman 424. Kedermawanan Aisyah Al-Marwaziyah berbanding lurus dengan gaya hidupnya sehari-hari. Ia mengutamakan kesederhanaan dalam hal apapun. Memakai pakaian yang tidak berlebihan. Memakan makanan yang sama dengan orang miskin. Bahkan ia merasakan kemiskinan secara hakiki. Dengan merasakannya, empati, kedermawanan dan kasih sayang tumbuh. Ia mengatakan, siapapun yang tidak merasakan nikmatnya kefakiran, maka keutamaan kefakiran tidak akan terungkap baginya. Kitab Tobaqot As-Sufiyah halaman 424. Dalam Islam, setiap hal memiliki keutamaannya masing-masing, dan setiap keadaan menuntut respons yang sesuai. Kemiskinan membuka peluang bagi seseorang untuk melatih kesabaran, sementara kekayaan mendorong rasa syukur. Terlebih jika yang membahas tentang al-faqru, kemiskinan, adalah seorang sufi, maka istilah tersebut harus dipahami dari perspektif tasawuf, yang menekankan aspek spiritual dan makna mendalam di balik keadaan tersebut. Selain itu, dalam tasawuf, konsep fakir merujuk pada kondisi spiritual, bukan sekadar kemiskinan materi. Pemahaman ini bersifat khusus dalam konteks tasawuf, di mana fakir dipandang sebagai cara mendekatkan diri kepada Allah melalui penyangkalan ego dan duniawi. Namun, tidak semua muslim diwajibkan untuk menjalani kondisi tersebut. Di masa kini, praktik tasawuf tidak harus diidentikan dengan kemiskinan. Seorang muslim yang kaya tetapi hidup dengan kezuhudan, sikap tidak terikat pada harta, juga sangat utama dalam Islam. Karena yang ditekankan adalah kedekatan hati kepada Allah, bukan kondisi materi. Dalam Fathul Bari, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani jilid 11 halaman 278, mengutip perkataan Abu Ismail Al-Ansari tentang makna al-faqru dalam tradisi sufi. Katanya, melepaskan tangan dari dunia dalam hal menahannya, mencarinya, memujinya dan mencelanya. Para sufi berkata, sesungguhnya maksud dari perkataan itu adalah tidak menempatkan dunia di dalam hati, baik dunia itu di tangan ataupun tidak.
Dengan kata lain, kekayaan dan kemiskinan itu sama. Yang membedakan adalah keadaan hati. Hati yang tidak terikat kepada dunia. Baik dunia itu di tangan kaya ataupun tidak miskin. Karena itu, Aisyah Al-Marwaziah tidak merasa berat sedikit pun menghabiskan hartanya untuk orang-orang yang membutuhkan. Jikapun semua hartanya habis, hatinya tidak merasa susah. Jikapun hartanya melimpah, hatinya tidak merasa diperbudak. Itulah yang dimaksud dengan al-faqru, kemiskinan, dalam tradisi Sufi. Namun demikian, di waktu-waktu tertentu ia menemukan penolakan yang kasar. Niat baiknya dalam berbagi ditolak dengan bahasa yang tidak pantas. Hanya karena ia seorang wanita. Imam Abu Abdurrahman As-Sulami mencatat peristiwa ini dalam Tobaqot Asy-Syufiyah. Dikatakan padanya bahwa Fulan tidak mau menerima bantuanmu dan berkata bahwa menerima bantuan dari wanita adalah kehinaan. Kemudian, Aisyah Al-Marwaziah berkata, jika seorang hamba mencari kehormatan dalam ibadahnya, maka sungguh ia telah menampakkan kebodohannya. Kitab Tobaqot As-Syufiyah halaman 425. Menurut pandangan Aisyah Al-Marwaziah, setiap orang memiliki hak yang sama dalam beramal, tanpa memandang gender. Ia membantu orang lain bukan demi pujian, melainkan semata-mata untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dihadapkan pada penolakan yang mendiskreditkan perempuan, ia merespons dengan tegas, menunjukkan bahwa kehormatan seseorang tidak ditentukan oleh gender, tetapi oleh niat dan amal perbuatannya. Baginya, orang yang masih menilai keburukan dan kehinaan dari sebuah gender, baik laki-laki atau perempuan, ia adalah orang yang mencari kehormatan dalam ibadahnya, bukan tulus murni mengabdi. Karena ia belum memahami bahwa esensi dari pengabdian adalah kasih sayang, bukan memandang rendah terhadap sesuatu yang bersifat kodrati. Maka dari itu, Aisyah Al-Marwaziah tanpa basa-basi menganggap orang tersebut sedang menampakkan kebodohannya. Perempuan mulia ini meninggalkan warisan spiritual yang dalam. Namanya tercatat dalam ensiklopedi biografi wali-wali besar. Sayangnya, hari kewafatannya tidak diketahui pasti. Yang jelas, Aisyah Al-Marwaziah hidup di abad keempat Hijriyah. Sama seperti suaminya Abdul Wahid bin Ali As-Sayari yang wafat pada tahun 375 Hijriyah. Ditulis oleh Muhammad Afiq Zahara, alumni Pondok Pesantren Darussaadah, Bulus, Kritik, Petanhan, Kebumen. Dikutip dari artikel NU Online. Kolomnis, Muhammad Afiq Zahara. Editor, Amin Nur Hakim.